Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Pak Guru doakan semoga anak-anak dan keluarga sehat semuanya. Nah anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah masuk di tema 4 dengan materi berbagai pekerjaan. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan Pak Guru. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Pasti bekerja ya, salah satu atau kedua orang tua kalian. Berikutnya coba amati. Siapa saja anggota keluargamu yang bekerja? Mungkin di antara anak-anak ada yang masih punya nenek dan kakek yang masih bekerja. Ada juga mungkin yang mempunyai kakak yang juga sudah bekerja. Coba anak-anak tanyakan apa saja pekerjaan mereka jika belum tahu. Anak-anak, tahu tidak sebenarnya kenapa mereka harus bekerja? Jadi pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, karena anak-anak semua masih sekolah, maka tidak perlu bekerja. Tugas anak-anak apa? Belajar yang rajin, agar bisa meraih cita-cita dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan setelah dewasa nanti. Anak, pekerjaan itu dibedakan menjadi 2 jenis ya. Nah, yang pertama itu pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru, dokter, cukur rambut, tukang becak, ojek online, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pekerjaan menghasilkan barang. Nah, pekerjaan menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya, petani, nelayan, peternak, pengrajin, pelukis, koki, dan lain-lain. Sekarang kita cek ya untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, guru, mendidik siswa, dokter, mengobati orang yang sakit. 3, tukang cukur, merapikan rambut. Tukang becak, mengantarkan penumpang. Jadi, pekerjaan yang berupa jasa itu bisa kita tandai dengan hasil pekerjaannya yang bisa kita nikmati, namun bendanya tidak bisa kita lihat atau tidak ada. Sekarang kita lihat pekerjaan yang menghasilkan barang atau produk. Yang pertama adalah peternak. Peternak itu menghasilkan daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Berikutnya ada petani. Petani itu menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah tukang kayu. Nah, tukang kayu itu menghasilkan produk berupa perabotan seperti meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Anak-anak, pasti kalian pernah liburan ke pantai. Di sana ada nelayan, kemudian liburan ke daerah pegunungan. Di sana ada kebun teh. Pasti anak-anak juga pernah liburan ke daerah pedesaan. Banyak sawah dan petani bukan di sana. Jadi, anak-anak, mata pencarian penduduk pada suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain karena setiap daerah memiliki lingkungan dari sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, wilayah di Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama dataran tinggi. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan jasa wisata. Yang berikutnya adalah dataran rendah. Biasanya mata pencarian dari
penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah itu berprofesi sebagai petani, peternak, pengrajin, karyawan, pengusaha, atau pegawai negeri. Yang berikutnya adalah pantai. Biasanya masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu mempunyai mata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, petani rumput laut, pengumpul kerang, pembuat cenderamata khas pesisir, dan jasa wisata. Anak-anak, sekian dulu materi dari Pak Guru. Tapi sebelum Pak Guru tutup, ini ada tugas untuk kalian semua. Coba anak-anak cari 10 orang yang dikenal, kemudian tuliskan nama dan pekerjaannya. Selanjutnya, anak-anak tentukan apakah pekerjaan mereka itu termasuk menghasilkan jasa atau menghasilkan suatu barang. Nah, anak-anak, tugas bisa ditulis dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Misal nomor 1, misal kalian kan kenal Bapak Walyanto. Misal pekerjaan Bapak Walyanto itu adalah seorang guru. Nah, kalian tentukan Pak Walyanto itu termasuk penghasil jasa atau barang. Nah, karena guru itu adalah penghasil jasa. Maka kita beri tanda centang bagian kolom yang jasa. Kemudian misal kalian kenal Ibu Riswanti, pekerjaannya adalah seorang perawat. Nah, seorang perawat itu termasuk penghasil jasa atau barang. Nah, perawat itu penghasil jasa. Maka kalian centang bagian tabel yang jasa. Kemudian 3, misalkan kalian kenal Mas Hendra, pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Kemudian kalian tentukan, ya, karena seorang tukang kayu pekerjaannya, maka jasa atau barang. Nah, kalau tukang kayu itu penghasil barang. Nah, seperti itu ya. Nah, sekian dulu ya materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan selamat belajar untuk kalian semua. Dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.